Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya membuat video pembelajaran tentang teks eksplanasi. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya sama teman-teman nih, apakah teman-teman pernah membaca teks tentang proses terjadinya bencana alam di media cetak maupun di media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Nah, jika pernah, itu merupakan salah satu contoh dari teks eksplanasi. Pasti teman-teman bertanya-tanya nih, apa sih teks eksplanasi tersebut? Maka dari itu, yuk kita langsung ke video pembelajaran. Teks eksplanasi. Teks eksplanasi sendiri adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu, pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Suatu kejadian, baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab akibat. Nah, lalu gimana ya caranya untuk kita mengetahui bagaimana teks tersebut disebut teks eksplanasi? Nah, maka dari itu teks eksplanasi memiliki berbagai macam ciri-ciri. Yang pertama ada faktual. Nah, faktual di sini berarti informasi yang dibuat di dalam teks eksplanasi itu diangkat berdasarkan fakta, diangkat berdasarkan apa yang terjadi di lapangan, apa yang terjadi di kenyataan. Nah, yang kedua ada bersifat keilmuan. Nah, maksud di bersifat keilmuan di sini, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Misalnya teks eksplanasi tentang banjir. Nah, banjir disebabkan oleh intensitas hujan yang sangat tinggi. Nah, ini sebagai bentuk pengetahuan, sebagai bentuk ilmu pengetahuan yang bisa kita dapat. Nah, di sini itu yang disebut hal yang dibahas itu bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Nah, yang selanjutnya sifatnya informatif. Apa nih informatif? Nah, jadi teks eksplanasi itu bersifat hanya memberikan informasi dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal apa yang dibahas di dalam teks eksplanasi tersebut. Nah, tidak ada teks-teks yang bersifat persuasif, tidak ada teks-teks yang bersifat mengajak atau mempengaruhi pembaca untuk percaya apa yang sedang dibahas di dalam teks eksplanasi. Selanjutnya ada kata penanda urutan. Nah, di sini teks eksplanasi menggunakan kata penanda urutan. Nah, misalnya apa sih kata penanda urutan itu? Misalnya ada pertama, kedua, ketiga, ataupun pertama, kemudian, selanjutnya, dan terakhir. Itu adalah kata penanda urutan. Nah, yang terakhir ada generik. Artinya teks eksplanasi berfokus pada hal umum, tidak bersifat partisipan manusia. Contoh teks eksplanasi membahas fenomena alam, misalnya tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lain-lain yang berkaitan dengan sifat umum, bukan partisipan manusia. Nah, selanjutnya ada struktur teks eksplanasi. Sebuah teks bisa dikategorikan sebagai teks eksplanasi jika memiliki struktur. Nah, sebagai berikut ini nih yang udah ada di tampilan video pembelajaran. Yang pertama ada pernyataan umum. Di bagian pernyataan umum ini, sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Nah, poinnya bisa mengangkat tentang proses bagaimana fenomena atau peristiwa alam tersebut bisa terjadi. Nah, yang kedua ada urutan sebab akibat. Setelah mengetahui secara umum fenomena yang akan dibahas, pada bagian ini dijelaskan tentang penyebab atau akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Nah, kita bisa melakukan deskripsi dalam beberapa paragraf terkait sebab dan akibatnya. Bagian ini disebut juga dengan deretan penjelas. Yang selanjutnya ada interpretasi. Interpretasi dalam teks eksplanasi dapat dikatakan sebagai penarikan kesimpulan. Nah, kita bisa memberi tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang diangkat dalam teks tersebut di bagian interpretasi. Yang selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Nah, adapun dalam menyusun teks eksplanasi, kita perlu memperhatikan kaidah kebahasaan yang ada di dalam video pembelajaran ini. Yang pertama itu ada menggunakan kalimat pasif. Nah, di dalam teks eksplanasi
kebanyakan kalimat itu menggunakan kalimat pasif. Ini adalah salah satu kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi. Kemudian menggunakan konjungsi kasual dan waktu. Contohnya sehingga, pertama, jika, bila, sebelum, dan kemudian. Nah, selanjutnya terdapat istilah ilmiah, lebih banyak menggunakan verba material serta verba rasional atau kata kerja aktif, kata kerja material, dan kata kerja rasional. Selanjutnya bersifat informatif. Nah, sudah dibahas tadi bahwa teks eksplanasi hanya bersifat informatif, tidak persuasif. Artinya, teks eksplanasi hanya memberikan informasi dan tidak mempengaruhi pembaca untuk percaya akan hal apa yang dibahas dalam teks eksplanasi tersebut. Nah, eksplanasi sendiri ditulis untuk membuat justifikasi bahwa sesuatu yang diterangkan dengan secara kasual itu benar adanya. Nah, selanjutnya ada contoh teks eksplanasi tentang COVID-19 dengan struktur-struktur yang telah dibahas tadi. Nah, di dalam teks eksplanasi ada 3 struktur. Yang pertama tuh ada pernyataan umum. Nah, di dalam pernyataan umum sendiri, di bagian pernyataan umum ini sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum. Nah, dapat kita lihat contoh dari teks eksplanasi COVID-19 ini. Dalam pernyataan umum membahas virus corona atau COVID merupakan pandemi yang pertama kali ditemukan di daerah kota Wuhan. Nah, ini fenomena umum ya. Asal usul COVID-19 itu terjadi. Kemudian ada urutan sebab akibat. Virus corona adalah bentuk kumpulan virus yang mampu menginfeksi sistem pernapasan manusia. Nah, ini adalah sebab akibat dari COVID-19, virus corona tersebut. Nah, selanjutnya ada interpretasi. Nah, ini adalah sebuah penarikan kesimpulan ataupun pemberian tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang diangkat. Nah, di dalam contoh ini interpretasinya adalah rajin-rajinlah mencuci tangan dan mengenakan masker ketika keluar rumah untuk mencegah penyebaran virus ini. Nah, ini adalah termasuk tanggapan penulis tentang COVID-19. Nah, slide selanjutnya ada tentang langkah-langkah menyusun teks eksplanasi. Nah, buat kalian yang ingin menyusun teks eksplanasi, ini ada 5 langkah untuk menyusun teks eksplanasi. Yang pertama, menentukan topik yang menarik. Nah, tentukan fenomena alam sosial atau budaya yang ingin disajikan. Misalnya proses terjadinya pasang surut air laut. Nah, itu tergantung minat kalian dalam mengangkat sebuah topik. Atau ingin fenomena alam, bisa peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar kalian. Yang kedua ada membuat rancangan kerangka teks. Nah, setelah kita menentukan topik apa yang akan kita bahas, nah kita membuat kerangka teks. Nah, berdasarkan struktur teks eksplanasi, yang pertama kita mengangkat identifikasi fenomena. Selanjutnya penggambaran rangkaian kejadian. Yang ketiga adalah ulasan tadi, interpretasi. Nah, yang selanjutnya ada mengumpulkan referensi. Nah, cantumkan fakta dan data yang kalian kumpulkan pada bagian penggambaran rangkaian kejadian. Kumpulkan sebanyak mungkin referensi agar ciri dari teks eksplanasi bisa terpenuhi, yaitu tadi diangkat berdasarkan fakta. Maka dari itu, sebelum kita membuat teks eksplanasi yang utuh, kita harus mengumpulkan beberapa referensi yang sifatnya faktual. Nah, kemudian ada mengembangkan teks. Nah, setelah kita mengumpulkan referensi, barulah kita kembangkan teks, kembangkan kerangka karangan hingga menjadi teks eksplanasi yang benar-benar utuh. Setelah kita membuat teks eksplanasi yang utuh, ada menyunting teks. Nah, setelah kita berhasil membuat teks eksplanasi yang utuh, maka selanjutnya kita menyunting teks tersebut. Periksa kembali dan baca kembali teks yang telah kita buat. Suntinglah jika ada kalimat yang tidak sesuai atau kesalahan dalam penulisan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi pembelajaran teks eksplanasi kelas 11 siswa SMA. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.